Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, let me introduce myself. My name is Dina Saharani R, NPM 2341234, and I want to explain about management control system atau sistem pengendalian manajemen. Jadi, sistem pengendalian manajemen atau SPM adalah proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Anthony dan Govindarajan tahun 2007 bahwa menyatakan manajemen control system adalah proses manajemen yang membantu mengawasi, mengukur, dan mengarahkan kinerja organisasi agar dinilai dengan rencana dan strategi yang telah diterapkan. Nah, dalam SPM itu ada tujuannya. Yang pertama, memastikan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan antar bagian perusahaan. 3. Meningkatkan efisien dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dan keempat, mendorong karyawan untuk berperilaku sesuai kepentingan organisasi dan menyediakan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen utama dalam SPM. Nah, yang pertama ada perancangan atau planning yang menentukan tujuan, strategi, dan rencana kerja organisasi. Yang kedua, penganggaran atau budgeting, menerjemahkan rencana menjadi anggaran keuangan yang konkret. Dan yang ketiga, pengukuran kinerja atau performance measurement, mengukur hasil kerja melalui indikator kinerja atau KPI. Nah, yang keempat itu ada evaluasi dan pelaporan. Di dalam evaluasi dan pelaporan itu membandingkan hasil aktual dengan target lalu menganalisis penyebab perbedaan. Dan yang terakhir itu ada tindakan koreksi, mengambil langkah perbaikan agar kinerja sesuai dengan rencana. Nah, selain itu juga ada jenis-jenis dalam SPM. Yang pertama ada pengendalian umpan maju atau disebut dengan feed forward control. Yang kedua, dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk mencegah kesalahan di awal. Yang ketiga, pengendalian bersama. Dilakukan selama kegiatan berlangsung agar proses tetap sesuai rencana. Nah, yang selanjutnya pengendalian umpan balik. Itu biasanya dilakukan setelah kegiatan selesai dengan membandingkan hasil dan target. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada faktor yang mempengaruhi efektivitas SPM. Nah, efektivitas SPM itu berpengaruh dari struktur organisasi, harus jelas dan sesuai dengan strategi perusahaan. Dan yang kedua, budaya organisasi. Budaya yang mendukung keterbukaan dan akuntabilitas akan memperkuat sistem kontrol. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan. Pemimpin yang partisipatif dan komunikatif akan meningkatkan efektivitas pengendalian. Nah, yang keempat itu ada kualitas informasi. Data yang akurat dan tepat dilakukan
tepat untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Dan yang kelima ada motivasi dan perilaku karyawan. Itu pengendalian akan efektif jika suatu karyawan memiliki kesadaran dan komitmen terhadap tujuan suatu organisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada tahapan dari SPM. Dari tahapan-tahapan dari SPM itu, yang pertama ada pemrograman. Di dalam pemrograman itu adalah tahap pertama dari sistem pengendalian manajemen, merupakan proses penyusunan berbagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung estimasi banyaknya sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Nah, yang kedua itu ada penganggaran. Proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam suatu keuangan tertentu. Hasil dari perencanaan ini nantinya akan dipakai perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran yang disusun didasarkan pada berbagai hal yang akan dipusat pertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga ada operasi dan akuntansi. Tahap ketiga merupakan operasi dan akuntansi adalah suatu proses pencatatan lewat berbagai sumber daya yang dipakai oleh perusahaan serta pendapatan selama periode tertentu. Yang perlu diperhatikan itu adalah tahapan ini masuk dalam kategori menyesuaikan melalui berbagai macam program yang sudah ditetapkan oleh pusat. Nah, yang selanjutnya itu ada laporan dan analisis. Jadi merupakan tahap terakhir dari sistem pengendalian manajemen. Itu adalah laporan serta analisis yang merupakan pemilihan strategi tepat untuk ditinjau ulang. Tahap ini juga memunculkan berbagai kebijakan yang dilakukan perusahaan seperti menghapus, mengubah, menambah program dan menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk mengubah anggaran mendatang. Nah, yang selanjutnya kita ada satu contoh dari PT Sinar Terang. Nah, jadi dari contoh itu, PT Sinar Terang adalah perusahaan yang memproduksi minuman ringan. Manajemen ingin meningkatkan laba dan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, perusahaan menerapkan sistem pengendalian manajemen dengan langkah-langkah. Yang pertama ada perencanaan. Dengan menetapkan target laba naik 10% dan efisiensi biaya bahan baku sebesar 5%. Dan yang kedua ada penganggaran, membuat anggaran untuk bahan baku, promosi, dan perawatan mesin. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran kinerja. Dengan menggunakan indikator seperti jumlah produk rusak dan volume penjualan. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi, membandingkan hasil aktual dengan target setiap bulan. Dan yang kelima ada tindakan koreksi. Jika biaya bahan baku meningkat, maka perusahaan mencari pemasok baru yang lebih murah. Nah, dari hasilnya, biaya produksi turun 6%, laba meningkat 20%, dan kinerja karyawan menjadi lebih terarah. Nah, kesimpulan dari contoh tersebut itu, SPM membantu PT Sinar Terang mengontrol kegiatan operasional, mengukur hasil kerja, dan mengambil keputusan yang lebih tepat untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, dari kesimpulan sistem pengendalian manajemen adalah alat penting bagi manajer untuk memastikan strategi organisasi diterapkan secara efektif dan efisien. Nah, SPM juga membantu perusahaan menghubungkan perencanaan strategi dengan kinerja operasional, memastikan bahwa setiap bagian organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Dengan menerapkan sistem yang baik, organisasi mampu menjaga kinerja tetap stabil, mengidentifikasikan penyimpanan sejak dini,
meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, SPM bukan hanya sistem pengawasan, tetapi juga alat strategi yang mendorong keberhasilan jangka panjang perusahaan. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Thank you very much for your nice attention, and finally I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.